Oke, coba kita kasih naik ada Fadil. Oke, kita kasih naik Fadil. Yuk, silakan Fadil. Fadil, nyalakan kamera Anda. Siap bang. Halo bang. Ya, Bang Fadil, saya tanya dulu Bang Fadil, Muslim Bang? Muslim bang, aku besarung bang. Muslim. Berarti sarung Gimana? identik Muslim, ini berarti santri. Ya. Baik, sebentar Bang, sebentar. Saya akan ini dulu. Betul tidak Anda sebagai santri pasti Anda sering sekali ya mendengar istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan dalam agama Islam ya? Oke. Salah satunya yang paling terkenal adalah bahwasanya, makasih Bang Idan, bahwasanya pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali orang yang bernama Muhammad lebih dahulu masuk. Betul? Betul. Oke. Tetapi menurut hadis yang barusan saya bacakan, ternyata sandal itu mendahului Muhammad masuk surga. Gimana itu? Apa? Dikarenakan kenapa? Dikarenakan katanya sang pemilik sandal itu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu bang? Bukan itu masalahnya. Mau masalah sholat apa terserah. Yang menjadi masalah, satu sisi Muhammad mengatakan bahwa pintu surga tidak akan dibuka kecuali didahului oleh Muhammad. Di satu sisi Muhammad yang sama berkata bahwasanya sepasang sendal mendahului dia masuk surga. Pertanyaan saya, tenang. Pertanyaan saya, kenapa kamu menyerahkan dirimu dipimpin oleh seorang pembohong? Silakan jawab. Kamu tadi bilang hadisnya bagaimana? Bang, aku pengen tahu hadisnya gimana bang, hadisnya bang. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Aduh. Nyari di Google bang. Makanya kalian santri-santri biasa kalian disuruh makan di lantai, makanya otak kalian kayak begini. Orang kalian aja disuruh makan di lantai kayak kayak gugup. Gimana bang? Bang, Nih, lihat nih. Ini hadisnya kelihatan artinya, wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Apa nih? Hadisnya soalnya apa enggak bang? hadisnya saya nggak itu bang? Soheh atau enggak soheh atau enggak? Ini apa bang? Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini banyak hadisnya. Sebentar ya, saya tunjukkan. Hadisnya bukan cuma satu. Jawab coba ini bang, dibuat ngacor terus. Kalahkan gitu. Nih, saya akan tunjukkan bang. Itu bukan 1-2 hadis bang. Ya. Nih, kita lihat ya. Itu bukan di satu tempat saja nih. Misalnya nih, hadis nomornya ini 1146. Nah, ini para santri nih, biar saya didik ini para santri-santri nih, biar tidak dibohongin terus di pondok pesantren. Kalian dikerjain saja kalian ini. Saya bacakan. Abu Hurairah. Saya baca ini Bang ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam, yang paling engkau sukai, yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Jadi sendalnya Bilal terdengar di surga. Nah, Bilal menjawab, nih Muhammad malah diguruin sama Bilal nih. Muhammad malah diguruin sama Bilal. Bilal menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat
dengan wudhu tersebut sebagaimana telah ditetapkan untukku. Nah, Muhammad berguru kepada Bilal. Gimana kalian para santri? Coba yuk, daripada ngomongin itu kalian nggak sanggup. Gini aja. Kalian mau curhat nggak? Kalian mau curhat nggak mengenai keadaan para santri-santri? Sebentar, kalian santri-santri kan? Ya bang, santri Nah, kami. Kemarin Trans TV itu sudah melakukan investigasi terhadap kehidupan di pondok pesantren. Katanya kalian disuruh makan di lantai. Katanya kalian kalau jalan harus berbungkuk-bungkuk di hadapan seorang kiai. Betul nggak? Betul. Coba. Apakah kalian merasa bahwa kalian tidak dikerjain? Kami yang santri bang, tidak merasa dikerjain. Iya, karena kalian salah sudah satu kena sifat. dogma. Hari ini Menurut Muhammad boleh tidak bersujud kepada manusia lain. kami ada 3 tempat malam ini. Nggak boleh. Gelombang sama Terus kenapa kalian sujud-sujud sama kiai? Kami nggak sujud-sujud. mobil. Terus? Kami hanya takdim kepada guru, kepada ustadz. Iya, kenapa kalian harus jalannya sampai terbungkuk-bungkuk begitu? Yaitu Kalian harus jalannya sampai terbungkuk-bungkuk begitu? kami belum tahu. Masih belajar bang. Di pondok Bentar. pesantren. Hai, susah ini belajar. Ngajar-ngajari budak-budak ini susah, woi. Ah, ya. Bentar. Kalau benar bang Edis benar, ya kami ikut bang Edis. Loh, Buktikan dulu. Ustadz kalian bahkan akan berguru kepada saya. Gimana sih? Sudah waktunya para ustadz-ustadz, para kiai-kiai berguru dengan Edis TV. Gimana? Coba. Kalau tidak ada bekas sujud di dahi kalian, itu bukan tanda kalian pengikut Muhammad. Perhatikan. Lain poin ternyata. Nih, ini surat Al-Fat ayat 29, betul? Betul. Oke, coba bacakan yuk. Iya, Ustaz. Ya, udah. Benar benar. Bacakan. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Bang, kamu nggak pernah mondok, Bang. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, Demikian. tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya apa, Rol? Ini loh. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas Kami percaya ya. sujud. Ya. Kamu tidak ada tanda bekas sujud, makanya saya bilang berarti kamu bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Gimana? Ke dalam ayat itu, Bang. Emang ayat itu ayat berapa sih? Ay, makanya saya bilang kalian tidak pernah tahu karena apa? Yang diajarkan di pondok pesantren itu adalah membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Kami nih tanya dulu, Bang. Tanya. Boleh kami bertanya sekarang? Sebentar dulu, bukankah yang diajari di pondok pesantren hanyalah itu membunyikan huruf-huruf hijaiyah? Bagaimana qalqalanya? Harus pas, tajwidnya harus pas, bacaannya harus pas. Itu yang kalian pelajari di pondok pesantren. Makanya keluar dari pondok pesantren bisanya hanya membunyikan Al-Quran dengan merdu. Nggak bisa.
Makanya orang Islam sangat bangga lomba baca Quran, tapi tidak pernah lomba memahami Al-Quran. Ketika saya bilang begini dianggap penistaan, padahal saya ini menyadarkan kalian supaya kalian itu mengerti isi Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu Injil. Ya benar, kami itu mempercayai 4 kitab. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Mana Injilnya? Nggak ada. Nah, Mempercayai saja, makanya Bang. saya bilang gini, kalian ini sudah didogma, sudah didoktrin oleh ustadz-ustadz kalian. Bang, kami nak bilang boleh bang. Kau nih cakap terus, kami nak ngomong tak pernah bisa ini bang. Iya, kalian mau ngomong apa? Orang kalian saja tidak ngerti agama Islam. Aku tidak agama bang. Aku pengen lihat Tuhan kamu seperti apa bang. Gimana? Aku pengen lihat Tuhan kamu seperti apa. Aku butuh pemahaman juga bang. Pengen lihat Tuhan kamu seperti apa? Emang selama ini kamu sudah pernah lihat Tuhan kamu seperti apa? Enggak. Terus aneh kamu ini. Bang, katanya kan Tuhan Sebentar, kan kamu Yesus sebentar. Kristus. Itu kan Kamu ini disalib. aneh, pengen lihat Tuhan kami seperti apa. Sementara kamu tidak pernah lihat Tuhan kamu seperti apa. Apa dia budak-budak nih? Belum ada Tuhan. Gini Ini loh, masih- maksud saya itu begini, kita itu harus adil. Apa yang kalian ukurkan kepada orang lain, ukurkanlah itu kepada diri kalian sendiri, betul? Kalian Betul. sering meledek Tuhannya orang Kristen berbentuk manusia, betul? Betul, Nah. memang Yesus bentukan manusia. Oke, sekarang saya tanya, Allah berbentuk manusia enggak? Enggak. Belum pernah Beda disantet, dengan belum pernah zat disantet. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya. Allah berbentuk manusia. Perhatikan, saya akan tunjukkan ya. Itu Bentar ya. Dia ngiling kegabutan. Mau harus tahun di sini orang kecak. Itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam, ya. Surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Saya ajarin lagi kalian bahwa Allah itu berwujud manusia. Baik. Surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Kita baca tafsirnya ya. Perhatikan, betisnya siapa itu? Perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan bacakan di dalam tafsir Al-Muqtashar ya, markas tafsir Riyadh nih. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun sujud, dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Berarti Allah punya betis nggak? Men, kamu sampai terlalu ngalim mulai. Saya punya betis. Enggak. Terus ini betisnya siapa? Betisnya manusia yang tidak mau beribadah. Betisnya manusia yang tidak mau beribadah. Makanya jangan serius-serius kalau ngobrol sama santri. Makanya saya bilang, Bang. Jadi kenapa? Gini, kalau Indonesia mau maju, maka bubarkanlah pondok pesantren. Bang, Indonesia merdeka itu karena santri, Bang. Indonesia merdeka karena santri, bohong. Ya, bohong. Dengar, sebentar. Buktinya Kalian belum- belajar sejarah nggak? Merdeka. Tenang. Apa yang membuat Indonesia merdeka atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia? Bukan karena santri. Itu halusinasi orang Islam karena orang Islam tiap hari kerjanya halu. Dengarkan. Saya ini adalah seorang yang juara kelas dalam pelajaran sejarah di waktu saya SMP.
Teman-teman SMP saya semua tahu itu. Kalau belajar sejarah, tanya sama Edis. Waktu zaman SMP sampai zaman SMA, saya itu adalah orang yang ditanya terus kalau soal sejarah. Gini, pada waktu Jepang menjajah Indonesia, pada waktu itu Jepang itu dijatuhi bom di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom, maka kalang kabutlah kekuatan Jepang dan hancurlah pertahanan mereka. Ketika pertahanan mereka lemah, akhirnya apa? Akhirnya Jepang memberikan itu kemerdekaan, dihadiahi, dijanjikan. Tapi para pemuda tidak tunggu, nggak mau. Kemerdekaan nggak boleh dikasih-kasih. Makanya Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Dipaksa oleh pemuda untuk segera membacakan teks proklamasi kemerdekaan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Karena apa? Karena berita sudah terdengar bahwa posisi Jepang, posisi Nippon lemah. Karena apa? Karena negaranya di sana dibom atom. Santri dari mana? Kabur.